Mana ada belasan orang, puluhan orang yang diperkosa, yang dicabuli mana. Dugaan ini pun hanya satu saksi. Hanya satu saksi, itu pun usianya bukan di bawah umur. Itu pun usianya di atas 24 tahun. Gak asik. Gak rame gitu loh. Saya sebagai Ketua Umum Cyber Anti Hoax melihat, memandang sampai detik ini kok seperti dipecundangi sama mereka, media-media yang saya katakan semakin kesini semakin goblok. Media tidak bikin sejuk, tetapi malah media dijadikan alat untuk menghancurkan sesuatu. Kenapa saya bilang goblok? Ya emang goblok. Kemarin berita itu sangat bombastis sekali ya. Ya diperkosa ada belasan orang. Diperkosa, dicabuli. Di bawah umur. Saksinya nambah banyak. Ada puluhan orang, bahkan belasan orang. Ternyata fakta dari yang saya dengar ini di persidangan ini kan tidak ada. Cuman satu. Jadi semakin abu-abu. Saya berharap itu Mas Beci itu mendapat keadilan gitu loh. Dihukum gitu loh karena dia salah gitu. Saya harapannya itu Mas Beci itu dihukum karena salah. Mencabuli, memperkosa orang gitu. Tapi saya itu mulai resah semakin kesini. Ini saya kena tipu sama media. Ternyata tidak sesuai dengan sama bombastis media yang kemarin. Jadi kalau saya katakan ini media-media bangsat benar. Masya Allah, jangan pernah main-main sama saya. Ya. Saya punya wewenang untuk menuntut ini media-media ini nanti. Kalau yang diberitakan, yang bombastis kemarin, seperti itu. Saya bisa menuntut. Ya. Hati-hati loh, saya punya perizinan yang sangat konkret dan komplit ya. Mampu untuk menuntut kalian ya. Media-media penyebar hoax ya. Ya termasuk media-media mainstream ya. Hati-hati loh. Jangan kamu menipu masyarakat. Semua itu banyak, yang tertipu itu banyak dengan media. Termasuk keluarga saya, saudara-saudara saya. Hati-hati loh, saya awasi ini. Ya. Kalau ada oknum-oknum yang main, hati-hati. Hati-hati, saya nggak pernah main-main. Ya. Selama ini saya itu ngikutin. Kalau Anda membesarkan media-media bagi pelaku-pelaku seperti biasa kayak kemarin. Ya. Masalah terorisme, radikalisme, orang yang ingin mendirikan negara Islam, orang yang ingin makar terhadap bangsa kita. Saya sepakat untuk membesarkan supaya diatensi oleh pemerintah, oleh Polri, TNI. Ya. Tapi kalau ini kebangetan loh, kebangetan. Ini sangat kebangetan sekali. Dan saya semakin kesini semakin resah. Saya menjadi salah kaprah gara-gara apa? Media-media yang saya ikutin. Jangan main-main. Coba bayangkan. Kalian memberitakan sesuatu, ini media-media elektronik juga ini. Media-media mainstream ini.
Kalian memberitakan sesuatu ini dengan cara bombastis, ramai, serentak. Ini gak sesuai dengan fakta. Mana belasan orang yang diperkosa? Mana ada puluhan orang yang dicabuli? Mana ada beberapa orang yang dicabuli itu mana gitu? Anda baru berbicara dugaan saja. Ini sudah seperti bola liar yang bolanya itu tuh seperti api. Menyambar, membakar semua umat. Ya, sehingga adab dan akhlak menjadi pertaruhan akibat media-media yang Anda punya. Ini hati-hati kalian. Ya. Saya bisa tuntut itu. Camkan lo baik-baik. Lihat nanti suatu saat nanti ini masih abu-abu ini. Kalau sampai tidak terjadi, saya tuntut kalian. Saya tandain satu-satu. Media-media mainstream ya, yang media-media kaya yang dibiayai oleh swasta-swasta yang dengan dana besar ya, yang punya studio bagus ya. Saya tuntut, lihat saja nanti ya. Anda sudah liar memframing tentang pesantren. Anda sudah liar memframing tentang Islam. Ya. Hati-hati kalian. Ini kita nggak berbicara tentang Siddiqiyah lagi. Ini tidak berbicara lagi tentang si Beki. Mudah-mudahan si Beki ini ya, mudah-mudahan si Beki ini. Tuduhan-tuduhan itu bisa dibuktikan. Ya kalau nggak bisa dibuktikan, berbahaya kalian. Ya. Minimal yang Anda buktikan adalah mana ada belasan orang, puluhan orang yang diperkosa. Yang dicabuli mana. Dugaan ini pun hanya satu saksi. Hanya satu saksi, itu pun usianya bukan di bawah umur. Itu pun usianya di atas 24 tahun. Ini kebangetan. Ya. Dan untuk pengadilan seharusnya harapan saya sih menyidangkan yang formal saja, sesuai. Ya, kan tidak ada bedanya di Jakarta sama di Surabaya. Di Jakarta sama di Jawa Timur kan nggak ada bedanya. Di Jakarta sidang umum kok. Ya, jangan alasan nanti takut terjadi sesuatu. Ada yang aksi, demo dan lain sebagainya. Saya pastikan tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Ya. Konyol sekali lah kalau seandainya orang yang mengaku dari Siddiqiyah atau santrinya atau apapun itu demo membela orang yang salah. Tidak ada lah, sudah cukup kok. Ya, sudah cukup. Tidak mungkin ada demo-demo itu. Tidak usah berbicara demi keamanan. Jangan terlalu lebay. Saya tuntut itu kalau kalian saya tuntut. Saya pastikan kalian pasti saya akan tuntut nanti. Ya. Media apapun termasuk media-media elektronik yang memberitakan hoax ya, yang dugaan Anda goreng ya. Anda ini menjadi media-media yang sekarang sudah up ya, yang enggak normatif lagi. Ya, sudah up frontal ya, up bombastis untuk menghakimi seseorang. Ini konyol, biarin, nggak lihat-lihat. Jadi dampaknya itu nggak ke Siddiqiyah loh, asal Anda tahu ya. Asal Anda tahu ini nggak hanya Siddiqiyah saja. Orang mau masukin mondok, orang mau mondokin, ya mau masukin ke pondok ya, orang mau mondokin, orang tua mau mondokin anak, takut gara-gara apa? Media-media Anda ini media-media bangsat. Saya katakan media bangsat. Sehingga orang ini takut. Memondokin gara-gara apa? Berita, Anda menyajikan sebuah berita yang terlalu berlebihan. Ya, kalau tidak ada keterkaitan tentang agama, oke, no problem. Ya. Tahu nggak Islam, agama saya tambah rusak. Ya. Kalian semuanya tahu kan profil saya itu apa?
menaruhkan nyawa demi membersihkan daripada oknum-oknum yang suka mempolitisasi agama. Kan bangsat kan kayak begitu. Bangsat tidak kayak begitu. Saya rasa Polri sudah benar melakukan sesuatu berdasarkan data. Tidak mungkin polisi itu menaikkan tingkat ke penyidikan sampai ke pelimpahan ke kejaksaan. Sudah sesuai prosedur itu kepolisian. Saya yakin itu sudah sesuai. Sudah sesuai itu kepolisian itu memprosesnya. Polri memproses sudah sesuai. Cuman Anda tumpangin ini. Ini media-media yang menumpang, ini media-media bajingan. Ya, kita akan habisin itu, nanti lihat saja. Ya, ketika ini muncul sebuah keajaiban, ya, muncul sebuah keajaiban, ada petunjuk untuk habisin itu media-media. Saya tidak peduli mau media apapun itu. Saya akan habisin, itu terlalu frontal. Kalian sudah nggak punya membatasi, kalian cuma menggunakan bahasa-bahasa satire untuk terhindar daripada delik hukum. Supaya ada pemberitaannya tidak ada yang menuntut, paham? Ya, tetapi Anda, ini masyarakat Indonesia bukan anak kecil semua. Bukan orang-orang bodoh yang kamu timang-timang dengan pakai bahasa-bahasa dugaan. Dengan bahasa-bahasa satire. Dengan bahasa-bahasa yang kira-kira tidak bisa menjerat Anda. Ya. Ini media-media ini, saya jadi tertipu. Saya ini orang paling anti terbawa arus. Paling anti sekali saya ya. Saya nggak gampang gitu terbawa sama arus apapun. Harus lihat dulu nih. Harus tahu kebenarannya seperti apa. Ya, berpuluh-puluh tahun saya menyuarakan. Yang kita suarakan itu pasti akan diproses hukum. Tapi kali ini ada yang mengganjal, kita mau cari tahu dulu. Tapi Anda semua media-media ini, ya, ini sudah sangat frontal sekali. Sudah tidak beretika sekali. Tidak tahu dampak di bawah di masyarakat ini seperti apa. Bangsat tidak kayak begitu. Bangsat tidak kayak begitu. Lu pikir gue takut? Kalau takut saya nggak usah kayak begini, ngapain? Saya takut. Penjara itu sudah salah satu resiko yang paling kecil bagi saya. Intimidasi, diancam kematian, dikeroyok, disamperin. Itu sudah sebuah impian saya. Ya. Kalau kalian punya ini untuk teman-teman ya, kalian punya media, kalian punya channel, upload video ini. Anda download, ada upload di channel-channel Anda. Sampaikan. Ini teguran ya. Saya ancam kalian. Untuk media-media yang kemarin menyuarakan membabi buta, memframing. Yang akhirnya berdampak kepada agama. Yang berdampak kepada dunia pendidikan. Berdampak kepada pesantren. Sangat luar biasa, masih membekas sampai sekarang. Saya hanya berusaha. Saya hanya berhusnuzon untuk saat ini. Untuk apa? Memulihkan nama baik pesantren. Tidak cuma Sidikiyah. Tidak cuma Sidikiyah. Semua pesantren. Saya tidak memunafikan ini nanti ada bakal ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tetapi ini media-media ya. Sekali lagi Anda harus bisa membuktikan pemberitaan Anda. Mana ada puluhan yang dicabuli. Mana ada puluhan korban. Mana ada tambahan ada beberapa orang. Sampai belasan saksi mana. Yang saya dengar sampai hari ini hanya satu saksi. Ingat itu, ingat. Hanya satu saksi ya. Hanya satu saksi ini. Tentang si Beci ini. Harapan saya si Beci dihukum. Harapan saya Mas Beci itu dihukum. Karena sudah mencabuli banyak orang. Puluhan orang bahkan medianya. Bahkan saksinya itu puluhan, ada korban-korban yang lain banyak. Harapan saya ini sangat kecil sekali. Harus diproses hukum. Ternyata saya menunggu berita itu. Sekarang yang hadir dari persidangan yang tadi itu, saksi cuma satu.
Saksi cuma satu, itu pun usianya bukan di bawah umur. Itu usianya di atas 24 tahun. Bangsat tidak? Bangsat. Bajingan tidak? Bajingan. Ada nggak kata-kata yang lebih kotor lagi selain bangsat dan bajingan? Kalau itu pantas, saya katakan itu.